Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda telah mampir dan sudi menengok channel ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baru saja umat Islam di seluruh dunia menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Berbagai kegiatan digelar termasuk tausiah serta pagelaran seni budaya yang diselenggarakan oleh umat Islam di kampung-kampung muslim di Bali. Salah satu seni budaya yang digelar oleh umat Islam di kampung-kampung muslim di Bali adalah seni burdah. Apa itu seni burdah? Bagaimana sejarahnya dan siapa perintisnya, serta bagaimana ragam dan bentuk seni budaya ini, dan yang penting apa fungsi dan maknanya dalam kehidupan masyarakat muslim di Bali. Inilah yang akan kita bahas dalam resensi video reaksi berikut ini. Jika orang-orang Yunani mengungkapkan daya seninya berupa seni patung dan arsitektur, maka orang-orang Arab menuangkan bakat seninya dengan membuat sajak dan syair. Demikian kata Philip Haiti dalam bukunya History of the Arabs. Oleh sang seniman, syair tersebut diekspresikan kembali menjadi karya yang berupa hikayat, riwayat, kisah, khutbah, sholawat, dan zikir. Di antara karya syair yang termasyhur di Arab adalah berupa burdah. Seni burdah ini kemudian diekspresikan oleh sang seniman menjadi sajak, kemudian kasidah, al-barjanji, tiba, dan peribahasa atau bidal dan sebagainya. Lantunan sholawat burdah yang mewarnai perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah ini dapat dilihat di kampung-kampung muslim termasuk yang ada di Jembrana, Loloan, dan Kampung Air Kuning seperti yang terlihat di video ini. Ya Rasulullah. Penampilan hadrah air kuning ini sangat menarik karena rupanya telah berinovasi ya. Jadi bukan sekedar terbang dan beduk cidor saja, tetapi telah ditambahi dengan beberapa alat musik lain seperti campur sari ya, ada kendang ya yang begitu kompak dan juga kempul kalau nggak salah ya. Jadi Alamati Anak Soleh dinyanyikan begitu semangat, dan di samping melantunkan sholawat Nabi, di hadrah air kuning ini juga ada selipan pesan moral, pesan edukasi kepada anak-anak generasi muda muslim agar taat beragama. Pemirsa, pada dasarnya burdah atau lengkapnya disebut qasidah burdah adalah kitab sastra yang dikarang oleh Al-Busiri berisikan tentang sholawat dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kesenian ini dimainkan pada saat upacara perkawinan, khitanan, kenduri, serta pada kegiatan sosial keagamaan lainnya. Seni burdah pada dasarnya telah muncul sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW dulu. Burdah artinya selimut atau jubah dari kulit atau bulu binatang. Pada mulanya, burdah tidak memiliki muatan nilai historis apa-apa selain sebutan bagi baju hangat atau jubah sederhana yang dipakai oleh bangsa Arab pada umumnya. Selanjutnya, jubah menjadi lebih bernilai ketika masa Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau menghadiahkan baju jubahnya kepada seorang sahabat karena yang bersangkutan
berhasil menyusun syair-syair yang indah yang berisi penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nukilan kisah tentang pemberian jubah Rasulullah kepada seorang sahabatnya ini diungkapkan oleh Kiai Haji Said Akil Sirat berikut ini. Kanjeng Nabi nembe mawon habis sholat subuh, ngimami sholat subuh, masih pakai selimut musim dingin, selimutnya lurik-lurik garis-garis. Datang seorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma di depan para sahabat yang lain, memuji-muji Nabi Muhammad setinggi langit. Inna Rasulah la sayfun yustadhamu bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu. Orang ini datang-datang memuji Rasulullah di depan para sahabat. Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang sukses, orang yang berhasil memisahkan antara kebaikan dan kejahatan, antara hak dan batil, bagaikan pedang yang tajam made in India. Engkau datang dari kota Makkah, suku Quraisy, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, berakhlak mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji pun, walaupun Kanjeng Nabi buatan merentah, tapi mendengar pujian, ridho, menerima dipuji, tersenyum. Tapi ketika ada orang muji-muji, Nabi boten melarang. Itu berarti sunnah takri. Malah Rasulullah memberi hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis, diberikan hadiah. Terima kasih mendengarkan pujian. Nah, selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Dari kisah ini kita ketahui bahwa Rasulullah memberikan jubahnya kepada Ka'ab ibnu Zuhair karena yang bersangkutan telah berhasil menyusun syair-syair yang memberikan penghormatan dan memuji beliau. Ingatan Maulid Nabi itu sebenarnya sebuah tradisi yang dibolehkan sejak masa Rasulullah Muhammad SAW. Peringatan Maulid di samping memberikan penghormatan kepada diri Rasulullah, perayaan Maulid ini juga sebagai media pembelajaran atau edukasi bagaimana umat Islam terus belajar dan menteladani diri Rasulullah sebagai uswatul hasanah. Pemirsa, Burdah atau kitab Qasidah Burdah merupakan karya sastra yang dikarang oleh Imam Al-Busiri berupa pujian-pujian terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa Imam Busiri adalah seorang penyair yang suka memuja-muji raja-raja tempo dulu demi mendapatkan material atau uang. Kemudian suatu ketika beliau tertimpa musibah, mengalami sakit keras, sakit faali atau setengah lumpuh. Kemudian untuk mengobatinya yang bersangkutan berupaya mencari tabib kemanapun, tapi tak kunjung sembuh juga. Maka dalam ikhtiarnya mencari pengobatan tersebut, beliau bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad memerintahkan dia dalam mimpinya itu untuk menyusun syair-syair yang berupa penghormatan dan puji-pujian kepada beliau. Lantas Imam Busiri pun berupaya mengarang syair burdah dan berhasil syair burdah disusun sebanyak 10 pasal. Seusai menyusun syair burdah tersebut, yang bersangkutan kembali bermimpi dan bertemu Rasulullah. Rasulullah mengusap-usap tubuhnya dengan
memberikan jubahnya, menghadiahkan jubahnya kepada Imam Busuri. Lantas ketika bangun, Imam Busuri pun sembuh dari penyakit yang dideritanya selama ini. Bahwasanya Rasulullah SAW itu senang dan menghargai setiap pujian yang disampaikan kepada beliau. Nah, di antara pujian yang paling istimewa ini adalah Imam Al-Busiri. Sebab ditulisnya burdah ini sebagian besar di antara kita udah tahu ya. Jadi Imam Busiri itu kena penyakit. Penyakit itu menyebabkan beliau lumpuh. Dan ketika itu dokter udah angkat tangan. Jadi nggak nemu lagi nih obatnya gimana ini. Akhirnya beliau buat lantunan syair memuji Rasulullah SAW dengan niat bertawassul kepada Nabi untuk kesembuhannya. Akhirnya beliau mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengusap tubuh beliau dengan tangannya yang mulia. Pagi harinya setelah terbangun dari tidurnya, beliau sudah menjadi orang yang sembuh dari segala macam penyakit. Lantas siapa sebenarnya Imam Busuri? Imam Busuri lahir di daerah Sungai Nil, Dallas pada tahun 608 Hijriah atau 1211 Masehi. Penyair berdarah Maroko ini dari marga Bani Hamnun. Ibunya berasal dari Busir dan ayahnya berasal dari Dallas. Ia disebut Al-Busuri atau Adalasiri. Di Kairo, ia pernah menuntut ilmu di Masjid Syekh Abdul Zair. Imam Busuri dikenal sebagai seorang ulama yang memahami Al-Quran, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu bahasa, dan sastra. Beliau wafat pada tahun 695 Hijriah atau 1296 Masehi berumur 85 tahun dan dimakamkan di dekat makam Syekh Abil Abbas Al-Mursi di kota Alexandria, Mesir. Kolaborasi antara burdah dan cakepung yang kemudian disebut burjak ini sangat menarik karena harmonisasi musik ini mengekspresikan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama, khususnya antara umat Islam dengan warga Hindu. Jadi kerukunan antar umat beragama yang perlu kita junjung bersama. Imam Busuri merupakan penyair yang sangat produktif. Gubahannya diakui memiliki nilai sastra yang sangat tinggi sehingga menjadi rujukan sastrawan dunia. Dapat sejumlah terjemahan selawat Al-Burdah yang telah terbit di perpustakaan di dunia, antara lain adalah Uri pada tahun 1861. Seorang sastrawan asal Belanda adalah orang yang pertama kali menerjemahkan syair-syair burdah dari bahasa Arab ke bahasa Latin dalam bukunya Carmen Mysticum Burda Dictum. Buku ini sempat dicetak beberapa kali dan tersebar di perpustakaan-perpustakaan pusat di Eropa, termasuk yang ada di perpustakaan Leiden, Belanda. Di Jerman ada 2 edisi terjemahan karya burdah, yaitu pertama oleh Van Rosenwex pada tahun 1824 dan oleh Redhouse pada tahun 1881. Di Italia, karya
Burdah Al-Busuri diterjemahkan oleh Gabriel pada tahun 1901 ke dalam sebuah buku yang berjudul Al-Burdatain. Pemirsa, di Indonesia ada beberapa karya yang merupakan bagian dari karya Al-Busuri Burdah ini. Antaranya adalah berupa kitab Maulid Atiba dan kitab Saraf Al-Anam. Kemudian kitab Al-Barjandi karya Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim. Kitab Al-Barjandi dan Tiba ini telah menjadi referensi utama atau selalu digunakan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan umat Islam, termasuk saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, seni burdah di Indonesia memiliki beberapa sebutan atau penamaan. Terdapat beberapa ragam penamaan atau penyebutan kesenian burdah. Misalnya adalah syair burdah, berdahan, menabuh burdah, zikir burdah, kasidah burdah, kemudian rebana burdah, majelis burdah, kayat ruda, mekayat, dan sebagainya. Terkait dengan karya seni burdah ini, tiap daerah di Nusantara memiliki sebutan sendiri-sendiri. Ya. Misalnya di Kabupaten Kuantan, Singingi di wilayah Kepulauan Riau, burdah ini disebut kayat ruda. Kemudian di Desa Rempang, salah satu desa di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur misalnya, disebut Mekah Ode. Dan di Bali ada beberapa varian seni burdah, misalnya burdah Pegayaman, kemudian burdah Loloan, ya, hadrah air kuning, dan burcek atau burdah Cakepung di Saren Jawa, Burdah Keling Karangasem. Saudara, dalam pertunjukannya pemain burdah dapat dibagi menjadi 3: pemimpin burdah, pelantun syair, dan pemain alat musiknya. Pemain burdah adalah sekelompok laki-laki dengan formasi duduk bergiling ataupun saling berhadapan atau duduk berbaris. Melalui seni burdah, pendengar atau yang melihat bisa diingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana burdah di Pegayaman ini. Betapa syair dan musik yang terdengar, ya, itu mampu menggugah kesadaran religiusitas pendengarnya. Kita merasakan keindahan
keindahan syair-syairnya serta kesadaran religiusitas kita menjadi diaktifkan. Secara umum, seni salawat burdah bisa membangkitkan kesadaran kebijakan atau sifat wisdom dari manusia sebagaimana yang dinyatakan oleh Gus berikut ini. Nanti kita ketahui bahwa dengan cerdiknya Imam Busiri ini memasukkan wisdom di dalam syair pujiannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, karya sastra Buddha yang dikarang oleh Imam Al-Busiri terbagi menjadi 10 bagian atau 10 bab. Pertama adalah berupa pengaduan rasa hati, terdiri dari 12 bait. Kemudian peringatan bahaya hawa nafsu yang meliputi 16 bait. Yang ketiga adalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW meliputi 31 bait. Keempat, kisah kelahiran Rasulullah SAW terdiri dari 13 bait. 5, mukjizat Nabi Muhammad SAW terdiri dari 16 bait. Kemudian ayat Allah dan pujian terhadapnya meliputi 16 bait. 7, tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 13 bait. 8, perjuangan Nabi Muhammad SAW meliputi 21 bait. Ke-9, tawasul kepada Nabi Muhammad SAW terdiri dari 12 bait. Dan yang terakhir ke-10, bermunajat dan meminta hajat terdiri dari 16 bait. Pemirsa, tentu saja burdah memiliki beberapa fungsi. Namun secara umum seni burdah memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai tontonan atau hiburan, yang kedua adalah sebagai tuntunan atau pendidikan. Sebagai media pendidikan atau edukasi, burdah mampu menanamkan kecintaan dan kasih umat Islam kepada Rasulullah SAW. Kemudian tema dan amanat yang terkandung dalam salawat burdah tersebut mengajarkan agar manusia tidak tenggelam dalam cinta, tidak menuruti hawa nafsu, serta tidak berbuat maksiat, dan meneguhkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping ekspresi penghormatan kepada Rasulullah Muhammad SAW, secara umum seni burdah mengandung ajaran tentang hablum minan nas, ya, bagaimana manusia berperilaku baik terhadap sesamanya. Kemudian yang kedua adalah hablum minallah, yakni bagaimana manusia bisa terus meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Sang Penguasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai media pendidikan atau tuntunan, burdah amat syarat dengan pesan-pesan moral. Nah, di sini burdah di samping sebagai ekspresi atas kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seni burdah juga mengajarkan tentang ajaran akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada sesama, termasuk mengajarkan tentang hidup yang tidak berputus asa tetapi terus optimis. Dan yang terpenting, seni burdah mampu mengaktifkan jiwa keimanan dan kehalusan budi pekerti manusia. Demikianlah resensi tentang seni burdah kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dan bersilaturahmi pada resensi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.